Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempuh waktu yang panjang dan lama. Karenanya, man arafa bu'da safar ista'idda. Kalau tahu jauhnya perjalanan, maka siap-siap. Tentunya para calon jamaah sekalian penasaran kan? Apa saja yang dibawa untuk pelaksanaan umroh agar umroh kita berkualitas. Travel biasanya memberikan satu koper besar yang akan ditaruh di bagasi, satu koper kecil yang akan kita bawa ke dalam pesawat dan kita masukkan ke dalam kabin, dan satu lagi tas kecil yang akan selalu kita bawa, baik selama perjalanan ataupun selama beribadah di dua kota suci. Apa saja barang-barang yang akan kita bawa? Kali ini saya akan ambil waktu yang standar, yaitu 9 hari, yang terdiri dari 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, dan 2 hari di perjalanan. Kita mulai dari perjalanan. Baik pergi maupun pulang, biasanya jamaah umroh menggunakan pakaian seragam yang diberikan oleh travel. Seperti ini. Menggunakan batik, syal, bantal leher, dan lain-lain. Untuk laki-laki, saya sarankan menggunakan celana bahan dan menggunakan sepatu yang senyaman mungkin. Meski di pesawat biasanya disediakan selimut atau kadang ditambah dengan kaos kaki. Namun bagi yang kurang tahan dengan dingin, saya sarankan membawa jaket agar perjalanan lebih nyaman. Di depan saya sudah ada 2 koper. Yang satu koper besar yang akan kita taruh di bagasi. Yang satu lagi koper yang akan kita masuk ke dalam pesawat dan kita masukkan ke dalam kabin. Kita mulai yang koper besar dulu. Bagi pria, yang paling penting dan utama adalah kain ihram. Ini pertama kali yang kita masukkan di bagasi, khusus bagi jamaah yang ke Madinah dulu. Bagi yang landing Jeddah langsung ke Mekah, maka kain ihram ini dimasukkan ke koper kabin. Selanjutnya pakaian selama di sana. Karena sudah dipotong dengan 2 hari untuk perjalanan pergi dan pulang, maka yang tersisa adalah 7 hari. Biasanya saya membawa 4 baju. Baju koko atau gamis. Meskipun di sana panas, tetapi kita tidak berkeringat, sehingga satu baju saya gunakan untuk 2 hari. Selanjutnya, 2 celana panjang, dan 1 celana panjang yang saya pakai selama perjalanan. Jika diperlukan, kita bawa 1 buah sarung. Selanjutnya, 2 celana pendek. Untuk celana pendek saya sarankan yang ada kantungnya, apalagi ada resletingnya. Fungsinya buat apa? Kalau kita ke masjid, kali kita ingin sedekah atau ingin jajan es krim, kita bawa real kita, kemudian kita pakai, kemudian kita tutup dengan sarung atau gamis. Maka uang kita akan aman, menghindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian pakaian tidur, cukup 3 kaos, ditambah dengan 1 training. Kemudian pakaian dalam. Silahkan disesuaikan. Kalau saya untuk 9 hari biasanya cukup 9. Dan saya bungkus di tempat ini biar tidak berantakan. Kemudian juga kaos dalam saya bawa 4 atau 5. Untuk pemberangkatan sekitar bulan Desember sampai Januari, biasanya musim dingin. Maka silakan membawa 1 buah sweater atau baju hangat ditambah dengan kaos kaki jika itu diperlukan. Berlanjut ke peralatan mandi, standar ya. Ada sampo, ada sabun, ada odol, ada sikat gigi, mungkin ditambah dengan cukur jenggot, ada gunting untuk tahalul, dan ditaruh di satu tempat. Selanjutnya handuk.
Biasanya di hotel sudah disiapkan handuk, tapi untuk berjaga-jaga, kali saja kita gunakan di perjalanan, maka boleh dibawa satu anduk kecil. Lanjut ke sajadah. Walaupun kita berusaha untuk bisa sholat di dalam masjid, tapi kadangkala kita terlambat, telat, masjid sudah penuh, akhirnya kita kebagian sholat di luar, maka sajadah ini bisa bermanfaat. Lanjut ke obat-obatan. Yang biasa mabok ada antimo atau obat pusing. Yang paling sering itu adalah masuk angin. Atau misalnya jarak hotel sama masjid jauh, sehingga kita jalan bolak-balik, kaki pegel, bolehlah kita bawa Canterpen. Untuk yang suka sakit perut, boleh silakan bawa obat mah atau obat diarenya. Dan jangan lupa juga bawa vitamin. Yang paling sering di sana adalah demam, entah karena kecapean atau karena cuacanya yang tidak mendukung, maka saya sarankan membawa obat demam yang ada paracetamolnya. Tapi jika itu terjadi, jika kita demam, maka saya sarankan untuk istirahat dulu, sholat di hotel, jangan dipaksakan ke masjid. Khawatir sakitnya berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Tetapi kalau istirahat 1 hari saja, insya Allah besok sembuh. Selain obat-obatan, saya sarankan juga membawa lotion atau lip gloss. Karena cuaca kita berbeda dengan di sana. Di sana seringkali badan kita kering, bibir pecah-pecah, atau kadang kaki kita pecah, bahkan sampai berdarah. Jadi silakan dibawa lip gloss-nya untuk bibirnya dan lotion untuk tubuh. Selanjutnya tentang kelistrikan. Karena di Arab sana colokannya adalah 3, kalau di Indonesia biasanya 2. Walaupun kadangkala yang 2 bisa kita paksakan di lubang yang 3, tapi langkah baiknya kita siapkan konektor untuk menghubungkan antara yang lubang 3 ke lubang 2. Atau juga bisa kita bawa kabel panjang. Lalu bagaimana dengan perlengkapan wanita? Sepertinya tidak jauh berbeda kalau laki-laki menggunakan baju koko, untuk perempuan menggunakan pakaian muslimah syariah atau pakai abaya. Baju putih atau gamis putih, ini buat pelaksanaan umroh. Kemudian celana panjang. Jangan lupa mansetnya. Karena ketika kita istilam, mengangkat tangan, kadang lengannya turun dan terlihat tangannya. Nah, ini aurat. Sehingga dengan manset, maka akan tertutup dengan baik. Selanjutnya sarung tangan. Wah, sarung tangan khusus. Dan satu lagi, jangan sampai tertinggal, yaitu mukena. Tapi nggak perlu khawatir, karena mukena sudah disiapkan oleh travel 1. Tapi jika ingin nambah lagi, khawatir kotor atau dan lain hal, maka silakan boleh membawa 1 lagi mukena. Alhamdulillah, selesai sudah tugas koper bagasi. Selanjutnya, koper kabin. Perlu diperhatikan di koper ini, peraturan hampir semua maskapai penerbangan umroh. Yang pertama, di dalam koper kabin tidak boleh ada cairan melebihi 100 ml. Kira-kira 100 ml seperti ini. Jadi kalau lebih dari ini tidak boleh dimasukkan ke kabin, tetapi dimasukkan ke bagasi. Yang kedua, tidak boleh ada senjata tajam, pisau, gunting, dan lain sebagainya. Karenanya gunting tadi dimasukkan di koper bagasi. Lalu apa saja yang bisa kita masukkan di koper kabin ini? Yang pertama adalah pakaian. Karena perjalanan kita panjang, apalagi transit, bisa lebih dari 9 jam, 10 jam, 12 jam, mungkin saja pakaian kita risih, kotor, berkeringat, atau terkena noda, kotoran makanan, dan sebagainya, dan kita ingin ganti, maka siapkan 1 setel pakaian untuk di perjalanan. Selanjutnya adalah jaket. Mungkin saja kita akan gunakan nanti ketika dalam pesawat, sehingga kita mudah mengambilnya di koper kabin. Selanjutnya jangan lupa sendal jepit, masukkan ke dalam plastik. Kenapa dimasukkan ke dalam plastik? Ketika kita beribadah ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, saya tidak menyarankan untuk menaruhnya di rak-rak sepatu. Apalagi rak-rak yang ada di luar. Bisa jadi kita lupa, atau tidak sengaja diambil orang, atau tersapu karena jatuh. Maka baiknya pakai plastik, lalu kita masukkan ke tas sandal, dan kita bawa ke dalam masjid. Dan kenapa sendal ini saya taruh ke kabin?
Karena kali saja di tengah perjalanan kita akan menggunakan sandal karena kita repot bolak-balik toilet, atau kita ingin menggantikan sepatu dengan sandal biar lebih nyaman. Karenanya sandal kita masukkan ke koper kabin. Selanjutnya, kacamata hitam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Saudi sana panas, tentu saja mata kita akan silau karena teriknya matahari. Meskipun cuaca dingin, tetap matahari juga bersinar dengan terang. Yang terakhir, siapkan lakban, kali saja di perjalanan ini digunakan. Selesai sudah tugas koper kecil. Yang terakhir yang akan menemani hari-hari kita selama perjalanan umroh, yaitu tas kecil atau tas lempang. Di tas lempang ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan paspor, kartu kuning, itu dulu. Alhamdulillah pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi sudah sepakat untuk tidak mewajibkan bagi jamaah umroh menggunakan kartu kuning ini atau yang disebut dengan suntik meningitis. Kemudian berikutnya adalah buku panduan. Kali saja di perjalanan kita akan memantapkan ibadah kita dengan mengulang-ulang bacaan yang ada di buku panduan. Kemudian yang berikutnya adalah ada charger, ada power bank, ada kabel-kabel lainnya. Kita masukkan dalam satu tempat biar tidak berantakan. Tahu bulat digoreng dadakan. Harga murah cuma 500-an. Jika ingin perjalanan umroh Anda